Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sedikit hasil dari manajemen project. Kali ini kita akan memasuki latar belakang. Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian integral dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari satu set pengaturan-pengaturan secara sistematis yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, serta sumber daya dalam upaya mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah digariskan oleh perusahaan. ISO atau International Organization for Standardization adalah organisasi yang mengeluarkan ISO 14001 tentang standar internasional mengenai sistem manajemen lingkungan. ISO 14001 merupakan seperangkat standar internasional di bidang manajemen lingkungan yang dibuat untuk membantu mengurangi limbah industri dan kerusakan lingkungan. Tujuan ISO 14001 yang pertama ada meningkatkan kinerja lingkungan, yang kedua ada memenuhi kewajiban, yang ketiga mencapai tujuan lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan sistem manajemen lingkungan di ISO 14001. Yang pertama itu ada kinerja lingkungan yang lebih baik dengan pengurangan limbah dan pencemaran ke lingkungan. Yang kedua itu adalah meningkatkan citra organisasi di masyarakat dan konsumen dengan jaminan telah ikut melindungi lingkungan. Yang ketiga itu meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Yang keempat, hemat biaya dan energi melalui pengurangan pemakaian bahan-bahan berbahaya. Tugas yang diambil dalam SML ISO 1401 yaitu PT AC yang bergerak dalam bidang produksi makanan instan. PT AC telah memasarkan produknya ke pasar internasional dan memiliki popularitas yang baik di kalangan orang Indonesia. PT AC telah menunjukkan masalah internal dan eksternal yang dapat memengaruhi bisnis melalui analisis SWOT. Namun saat menentukan kondisi lingkungan yang memengaruhi perusahaan, tidak ada data atau dokumen yang relevan. Berikutnya, sistem manajemen lingkungan perspektif LCA. Menurut definisi ISO 14040 tahun 2006, LCA adalah metode untuk mengevaluasi input, output, dan kemungkinan dalam dampak lingkungan pada daur hidup suatu sistem produk. Yang pertama yaitu LCA digunakan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan yang positif atau negatif. Yang kedua, LCA menjadi studi yang lebih rinci dibanding dengan konsep life cycle thinking. Yang ketiga, konsep LCA dalam produk sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang berikutnya, negara berkembang nilai kurang dimanfaatkan potensi metode LCA untuk membantu pembangunan yang berkelanjutan. Yang berikutnya, potensi pemanasan global merupakan salah satu kategori dampak lingkungan yang dapat dikuantifikasi oleh metode LCA. Yang berikutnya, pengukuran dampak lingkungan dengan pendekatan LCA. Dampak yang pertama, Goal and Scope Definition. Dampak kedua, Inventory of Extraction and Emission. Dampak ketiga, Impact Assessment and Penafsiran. Selanjutnya yaitu ada studi kasus LCA. Salah satu industri yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia adalah industri semen yang memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu negara ASEAN yang paling banyak mengkonsumsi produksi semen adalah Indonesia pada tahun 2015, yaitu mencapai 61,99 ton. Dengan tren konsumsi dan anggaran infrastruktur yang terus meningkat, diproyeksikan bahwa konsumsi ini akan terus meningkat hingga mencapai 100 juta ton pada tahun 2026. Untuk mendukung peningkatan ini, industri semen di Indonesia sangat baik. Sebutkan dan konsumsi bakar industri sebesar 7% dan emisi CO2 global sebesar 4% disebabkan oleh produksi semen. Dan sebagai salah satu industri yang paling banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca di Indonesia, industri semen menduduki peringkat pertama di antara semua sektor industri dengan kontribusi sebesar 55% pada tahun 2000. Dengan demikian, pengurangan emisi di industri ini akan sangat penting untuk pengurangan emisi GRK secara keseluruhan. Emisi di industri ini akan sangat penting. Dan juga selain menghasilkan gas rumah kaca,
Industri semen juga menghasilkan emisi tambahan seperti NOx, SO2, PM, CO, logam berat, dan lainnya. Selain itu, emisi ini dapat mempengaruhi pernapasan. Industri semen sangat bergantung pada konsep pembangunan berkelanjutan, dan produksi semen yang berkelanjutan dapat mencakup hal-hal seperti menurunkan polutan, mengurangi pemakaian panas yang terbuang, meningkatkan efisiensi energi, dan menggunakan bahan bakar dan bahan baku alternatif. Evaluasi LCA atau Life Cycle Assessment adalah alat pengambil keputusan yang digunakan untuk mengidentifikasi beban lingkungan dan mengevaluasi dampaknya. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak yang mungkin dari semen Portland yang dikonsumsi oleh PTX atau yang dibuat oleh PTX, mulai dari tahap ekstraksi, produksi, distribusi, serta untuk menemukan saran perbaikan yang akan meminimalkan dampak. Studi baku diekstraksi hingga G, tempat barang didistribusikan ke gudang distributor. Life Cycle Inventory yang digunakan adalah data sekunder tahun 2015 dari PTX. Dua cara untuk menilai dampak, yaitu yang pertama adalah orientasi pada masalah atau problem oriented, atau midpoint, dan orientasi pada kerusakan atau damage oriented. LCA dilakukan dengan mengkategorikan hasil analisis inventory sesuai dengan kategori dampak yang akan diukur. Lalu yang selanjutnya adalah pemakaian dan transportasi bahan baku. Lalu selanjutnya ada konsumsi energi. Pada tahap konsumsi energi digunakan bahan diesel, yaitu IDO atau Industry Diesel Oil, untuk pembakaran awal pada unit kiln dengan panas 0,006 kilokalori per ton semen PCC dan batu bara pada keadaan steady state 0,629 kilokalori per ton semen PCC. Lalu selanjutnya ada emisi karbon dioksida yang mencapai 757,774 kg per ton semen PCC dengan proporsi terbesar berasal dari tahapan proses produksi karena adanya kalsinasi dan pembakaran bahan bakar. Lalu penilaian dampak, yaitu penilaian dampak menggunakan truk dan kereta api untuk mendistribusikan produknya. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Di antara tahapan proses yang berbeda, tahapan produksi memiliki potensi dampak paling besar, dengan proporsi untuk setiap potensi dampak lebih dari 50%. Di sisi lain, potensi dampak tahapan ekstraksi sangat kecil atau kurang dari 2%. Normalisasi harus dilakukan untuk mengetahui dampak yang paling signifikan. Untuk normalisasi, yang paling sesuai digunakan adalah metode ILCD 2011 dan memiliki inventaris data dan substansi yang lebih besar daripada metode lain. Lalu yang terakhir ada rekomendasi. Prinsip ekologi industri yang digunakan adalah konsep ekologi industri sendiri terkait dengan proses produksi bersih yang dikenal sebagai produksi bersih. Kedua konsep ini berfokus pada mengurangi pencemaran untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Ekologi industri sendiri adalah studi tentang aliran energi dan materi dalam sistem industri yang dipopulerkan oleh Robert Frost. Ekologi industri mengacu pada sistem industri yang berfungsi sebagai seperti ekosistem sehingga tidak ada emisi yang terbuang. Next. Pemanfaatan limbah dengan 4R dalam prinsip ekologi industri. Yang pertama itu ada reuse. Reuse sendiri berarti kan untuk mengurangi, tidak hanya berarti mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan limbah, tetapi juga berarti mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua itu ada reuse. Reuse atau penggunaan kembali adalah kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak digunakan. Yang ketiga itu ada recycle. Recycle itu pengolahan kembali atau daur ulang menjadi limbah, barang atau produk yang baru yang bermanfaat. Tujuan dari recycle adalah mengurangi timbunan atau volume limbah. Dan yang terakhir ada recovery. Recovery adalah kegiatan pengambilan kembali sebagai material penting dari aliran limbah untuk pemanfaatan ulang dalam proses atau dimanfaatkan untuk proses atau keperluan. Jadi untuk studi kasusnya sendiri, Indonesia masih menjadi negara produsen CPO terbesar di dunia. Jumlah limbah cair yang dihasilkan dari tandan buah segar atau TBS, kelapa sawit yang diolah sekitar antara 600-700 kg per ton. Karena peningkatan produksi CPO dari TBS yang diolah, jumlah limbah cair yang dihasilkan juga meningkat. Industri kelapa sawit harus mengelola limbahnya karena dapat mencemari limbah dan mengandung bahan organik. Salah satu masalah yang harus ditangani dalam sektor industri adalah bagaimana mengendalikan limbah industri itu sendiri. Untuk kasus yang dianalisis, standar kualitas limbah cair sudah memenuhi atau di bawah standar pemerintah, yaitu yang pertama pengurangan limbah atau biasa disebut dengan reduce, yang kedua adalah penggunaan kembali limbah atau reuse, ketiga mendaur ulang kembali limbah dengan cara recycle, dan yang terakhir pengolahan kembali limbah recovery. Telah disampaikannya tentang kasus ISO 14001 tentang LCA dan juga ekologi industri dapat disimpulkan dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan yang pertama, SML ISO 14001 dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja lingkungan, memenuhi kewajiban hukuman dan peraturan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan reputasi. Yang kedua,
Prinsip ekologi industri bertujuan untuk mengurangi limbah dan emisi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara industri. Yang ketiga, pemanfaatan limbah dengan 4R dapat mengurangi dampak lingkungan dari limbah. Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan, memastikan penerapan standar EMS ISO 14001 secara komprehensif di seluruh organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh karyawan dalam penerapan sistem dan dengan melatih standar EMS ISO 14001 dan prinsip-prinsip ekologi industri. Melibatkan seluruh karyawan dalam penerapan standar EMS ISO 14001.